Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana, udah pada sarapan belum? Belum. Lagi sebelum nggak masak. Ya dan ini kelas selesai istirahat, nanti kalian boleh pergi sarapan. Oke. Sebelum memulai belajar hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Sebelum mulai belajar, kita berdoa sesuai dengan masing-masing berdoa. Oke, sebelum itu ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Nafisa kemana? Oh, minggu lalu juga dia nggak masuk ya? Oke. Sekarang ibu mau tanya nih, bagi asosiasi kita, kalian masih ingat nggak tentang diagram batang yang diajarkan di SMP? masih Ingat tuh. Coba kalau diagram batang itu yang seperti apa sih diagram batang? orang-orang Ini ya, betul. Yang kategori. Yang sumbu X-nya. Terus yang sumbu Y-nya itu ya berupa banyaknya data dalam kategori itu. Oke, bagus. Benar sekali. Nah, sebelum itu ibu mau tanya juga nih. Dari kalian ada yang mau jadi ahli statistika nggak? Ada atau mau jadi pegawai BPS, Badan Pusat Statistik? Mau. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu pastinya akan sangat berguna di cita-cita kalian itu ya, bukan kan statistik atau administrasi juga. Nah, oke. Nah, sekarang dibuka dulu bukunya, ayo. Bagian 7 masuk ke materi histogram ya. Oke. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, ibu mau cek perasaan kalian pagi ini. Tadi kan kalian belum sarapan, apakah kalian masih bersemangat atau enggak kalau bersarapan? Tadi tidur, Bu. Oh iya, sepertinya sih hari ini tuh cuacanya agak dingin gitu ya. Semalam hujan nggak? Iya. Kayak banyak yang aku ya. Semoga hari ini kalian lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian siswa dapat menyajikan data dalam bentuk grafik histogram. Nah, kemudian yang kedua, siswa juga dapat menyajikan data dalam bentuk grafik histogram menggunakan Excel. Kemudian yang ketiga, siswa itu dapat menyebutkan perbedaan antara diagram batang dengan histogram. Tuh, di sini ibu punya data nilai hasil ujian matematika. Menurut kalian ini termasuk data tunggal atau data kelompok? Data kelompok, bagus. Apa yang menunjukkan ini termasuk data kelompok? Karena ada, ada interval kelasnya, ada 1 sampai 10, 80 gitu ya. Kemudian kalau yang kelas 10, 1, 8, di 61 sampai 70 itu maksudnya apa? Banyaknya ya. Frekuensinya seperti itu ya. Nah, untuk belajar hari ini itu ibu akan melakukan model kooperatif think pair share, yang artinya think itu nantinya kalian akan berpikir dalam menjawab LKPD secara individu, secara mandiri. Nah, kemudian untuk pairnya kalian nanti akan berdiskusi dengan pasangan, yang artinya 2 orang ya, pasangan kelompoknya. Kemudian yang share itu kalian akan berkumpul dengan kelompok besarnya, yaitu 4 orang, dan akan mendiskusikan kembali jawabannya untuk jawaban yang akan dipresentasikan di depan. Gitu. Sebelumnya ibu bentuk 4 kelompok. 2 kelompok aja ya, 4 orang.
semua kan? Tahu. Oke, kalian bisa di-scan ya ini kode QR-nya. Ada juga LKPD. Untuk mengerjakan LKPD, karena tadi yang pertama adalah ting, kalian mengerjakan LKPD secara mandiri terlebih dahulu. Nah, jadi di sini, oke, LKPD-nya Sudah bunyi. Kak Ajeng udah dibuka LKPD-nya? Ini masih loading, Bu. Oh iya, baik. Nggak pakai wifi sekolah? Iya, pakai. Oh, Sabar itu. oke nanti. Nah, dalam LKPD ini diberi waktu kalian 15 menit cukup nggak? Cukup, Bu. 15 menit. Cukup? Oke. Ya. 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya secara individu ya. Ya. Kemudian setelahnya kalian akan mendiskusikan jawaban individu berpasangan. Nah, jadi Mbak Nova dengan Mbak Isatul, Mbak Laila dengan Mbak Nadia, gitu ya. Ya. Oke, yang belakang juga dua-dua ya. Nah, setelah itu kalian akan sharing jawabannya dengan kelompok besarnya dengan 4 orang. Oh, Pilih jawaban yang paling bagus dan akan dipresentasikan ke depan. Yaitu 2 orang. Oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Sekarang jam 7:45 ya. Berarti selesainya jam 8:10 ya. Ya. Ini, Bu. Oh, iya, Bu. Kelompok ini bagaimana? Loh, Mbak Ica jangan mengerjakan cara berkelompok dulu ya. Untuk LKP-nya dikerjakan secara individu terlebih dahulu. Gitu. Gimana sih, Mbak Ica? Iya. Ya, emang dikerjakan di Excel maksudnya. Jadi Boleh. boleh. Yang bawah laptop juga udah dikeluarkan. Mbak Nova, kan? Nah, sekarang masuk ke tahap pair. Artinya kalian mendiskusikan jawaban individu terhadap kelompok berpasangan ya. Nah, Kamu belum tahu kelompok musik. kelompok berpasangan oh tidak ya. Dinda bagaimana? Tapi ini Mbak Ica di mana? Oh, di yang kelas sebelah ya. Ya, di HP yang sebelah ya. Ya. Terus. Sekarang masuk ke tahap share. Artinya kalian share jawaban kalian ke kelompok besar, 4 orang untuk 4 orang. Dan pilihlah satu jawaban terbaik untuk dipresentasikan di depan. Setiap anggota kelompok wajib berdiskusi ya.
untuk 3 menit ya. Iya. Yang 1 menit. Oke, sudah selesai tahap sharingnya. Sekarang pilih 2 orang dalam anggota kelompok kalian yang akan presentasikan di depan. Presentasi hari ini tanggal berapa? Empat dikurangi 2, kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh maju. Lukas sama Laila. Oh iya, dikirimkan ke saya ya hasilnya. Atau dikirimkan di grup aja boleh. 12 ya. 10 kita. Boleh ke sekolah dong. Ini jawaban dari kelompok 2 ya. Jawabannya silakan jelaskan. Jadi kalau kami tadi itu kan tidak ada datanya ya Bu ya. Terus kalau pakai Excel itu kalau kamu itu memasukkan tabelnya atau nilai sama frekuensinya ke Excel, kemudian tabel itu kemudian nanti di icon ada chart, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan berarti nanti cari yang diagram. Kalau mau yang histogram berarti cari chart yang histogram. Nah, seperti ini ya. Jadi apakah berbeda dari kelompok 1? Bagaimana? Sama enggak? Sama. Histogramnya jadi 40-50 di 5 ya ini. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dari histogram ini bagaimana untuk jawaban yang berikutnya? Pengerjaannya tadi kelompok kami itu menyimpulkan kalau di situ kan tidak ada jarak ya tambahannya, jadi itu menunjukkan bahwa datanya itu bersifat kontinu. Oke. Terus yang kedua, sumbu horizontal X-nya itu berisi interval kelasnya, kelas 1 sampai 50 itu. Terus sumbu vertikal Y-nya itu menunjukkan frekuensi dari setiap kelasnya. Oh, oke. Di sini Ibu izin ini ya. Bercerita tentang yang interval nilai 40 hingga 50. Nah, yang dituliskan tadi kan datanya pada LKPD 4
41 sampai 50 ya, mungkin kalian salah ketik gitu ya. Tapi itu 1 sampai 50. Oke. Boleh duduk kembali? Sekarang lanjut ke kesimpulan ya. Oke. Untuk kesimpulan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai histogram? Bagaimana? Histogram yang tadi telah disebutkan Mbak Nova, boleh diulangi bersama-sama. Histogram adalah jadi jawabannya Mbak. Histogram tidak mempunyai jarak antar batangnya. Oke. Kemudian ya, sumbu X-nya yaitu berupa interval kelas. oke. A, B, C. Oke, berupa kategori. Nah, kalau apa perbedaan antara diagram batang yang sudah kalian pelajari di SMP dan histogram yang kalian pelajari hari ini? Perbedaannya? Diagram batang itu ada jaraknya antar batang, tapi kalau histogram ini nggak ada jarak antar batang. Oke, kemudian yang lain? Perbedaannya yang lain? Sumbu X-nya itu kalau histogram itu berupa interval kelas, kalau diagram batang berupa kategori ABC. Kategori yang telah dipelajari di SMP ya. Ya. Jadi ini kesimpulannya. Loh, sebentar. Nah, histogram adalah diagram batang tentang jarak antar batang yang digunakan untuk menjadikan kelompok dalam bentuk interval kelas. Nah, karena pembelajaran mengenai histogram telah selesai ya, Ibu akan memberikan latihan untuk di rumahnya. Jadi latihannya kalian mencari data yang ada pada seperti siaran berita gitu di TV, di televisi atau berita di sosial media gitu ya. Kalian cari berita mengenai data-data. Misal kalau tahun dulu kan ada corona itu kan, nah itu bisa data tentang corona atau mungkin data tentang kenaikan harga beras atau apa gitu ya di sosial media. Itu dikumpulkan minggu depan, oke cukup? Minggu depan cukup ya. Oke. Waktunya sudah habis ya. Karena waktunya sudah habis, jadi Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah ini istirahat ya? Sudah masih ada pelajaran lagi? Istirahat. Nah, itu jangan lupa makan loh ya, jangan lupa sarapan. Oke, bisa pimpin doa penutupnya terlebih dahulu. Mana dia bisa pimpin doanya? Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, maka baiknya kita semua berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa.